kawasan perkampungan, kita bisa dengar musik dangdut dan mungkin orang bertengkar di atas. Hari ini saya akan melakukan kegiatan menyelam. Tetapi penyelaman saya kali ini mungkin akan terdengar tidak lazim. Saya akan menyelam di dalam gua yang terletak di tengah perkampungan penduduk. Pulau Buton tersusun dari batuan kars atau kapur. Kondisi itu menyebabkan banyak terdapat rongga-rongga di bawah daratan Pulau Buton. Maka tak heran bila banyak dijumpai gua-gua di sekitar Pulau Buton. Bahkan gua-gua tersebut bisa ditemui di sekitar perkampungan masyarakat di Pulau Buton. Masyarakat Buton memanfaatkan air dalam gua untuk keperluan sehari-hari. Salah satunya di Goa Moko, Desa Kadolomoko, Kota Bau-Bau. Halo Bu. Bu. Lagi mencuci? Iya, Memang sehari-hari kalau mencuci di sini. iya. Kalau kemarau ini nggak pernah kering atau? Nggak pernah kering ya? Jadi segini-segini aja. Ini airnya jernih memang, dan tadi kata ibu ini sih airnya tawar. Makanya juga dipakai buat minum dan kegiatan sehari-hari juga kayak mencuci. Kalau saya rasain sih agak payau sebenarnya. Tapi ya udah mendekati tawar sih memang. Nah kalau dijadiin air minum, itu dimasak lagi Bu? Tadi saya udah berjalan di sekitar pemukiman dan sudah melihat beberapa gua di sini. Sekarang saya mau menyelam. Orang mungkin tahu menyelam hanya di laut. Tapi sekarang saya mau menyelam di pemukiman. Sekarang saya udah bersama Bang Alim, salah satu penyelam lokal di sini. Nah, Bang Alim mungkin bisa cerita sedikit nggak lokasi tempat kita menyelam nanti kayak apa? Ya, sekarang ini kita akan nyelam ini di perkampungan, namanya Gua Lanto. Gua Lanto. Jadi gua di atas itu rumah penduduk. Menyelam gua menjadi daya tarik dan menjanjikan tantangan tersendiri. Perlu persiapan matang karena penyelaman di gua memiliki resiko tinggi untuk tersesat dan kehabisan oksigen. Nah baru kali ini saya diving jauhin laut. Ini udah gitu sekarang mau diving harus tengok kanan kiri nyebrang jalan. Ini benar-benar unik nih. Sebelum menjadi lokasi penyelaman, Gua Lanto dulu digunakan penduduk setempat untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan air minum. Nah ini gua ini. Dan ini memang benar-benar di tengah permukiman. Ini di atas gua udah ada halaman rumah. Pintu dan jendelanya bahkan. Kita cek kayak apa. Ceruk Gua Lanto berkedalaman sekitar 15 meter. Karena berada di daratan, air di dalam Gua Lanto termasuk air tawar. Saya akan menyelam bersama penyelam lokal yang merupakan anggota tim penemu lokasi penyelaman Gua Lanto ini. Panjang gua 130 dan gua ini ada 2 chamber, dan untuk menuju ke chamber kedua itu ada celah sempit. Nanti di celah sempit kita masuk per 1 orang. Kita di dalam mungkin paling lama 25 menit. Di dalam itu nanti ada lihat line, nanti kita nyusuri guanya itu ikuti line. Tapi kalau bisa lainnya jangan dipegang, jangan sampai putus, cukup ikuti line. Ya. Oke, kita udah briefing semuanya, udah siap. Dan pas di mulut gua, ini jujur aja saya agak-agak spooky nih, agak-agak takut. Karena ya kita masuk goa gitu, ini nggak biasa kita diving di goa. Dan ini benar-benar di tengah pemukiman. Cuman kita lihat nanti kayak apa. Mudah-mudahan semua lancar. Amin.
Dengan resiko besar, menyelam dalam gua sebaiknya dilakukan penyelam yang telah memiliki 300 kali penyelaman. Jalur penyelaman sepanjang lorong gua telah dipasangi tali pandu sebagai petunjuk jalan. Resiko terbesar susur gua adalah kehilangan orientasi. Penyelam harus selalu dekat dengan pemandu dan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Selain itu, alat pendukung seperti senter juga sangat penting karena kondisi di dalam gua gelap gulita. Penampakan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari proses ratusan tahun menjadi daya tarik penyelaman. Celah yang sempit membuat kami harus pandai menjaga keseimbangan daya apung dan bermanuver menghindari dinding lorong. Gua Lanto memiliki 2 ruang dalam atau chamber utama. Tetapi terdapat beberapa chamber dan lorong kecil lain. Hanya terdapat 1 ekor ikan yang kami temui. Hal ini diduga akibat kondisi gua terisolasi sehingga tak ada akses keluar masuk hewan. Setelah menyusuri gua sepanjang 130 meter selama 25 menit dalam gua, kami kembali menuju mulut gua. Wah, seru banget. Ini kalau Anda penyelam dan Anda ke Buton, Anda harus datangin tempat ini. Tapi tentunya harus punya skill yang cukup ya. Karena di dalam daya apung atau buoyancy benar-benar diperlukan. Karena banyak stalaktit gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama. Jadi uniknya kalau nyelam di Gua Lanto, karena ini di kawasan perkampungan, kita bisa dengar musik dangdut dan mungkin orang bertengkar di atas. Menyelam bagi saya udah kegiatan yang sangat seru. Sekarang ditambah dengan menyelam di dalam gua. Gua ini pun terletak di pemukiman. Bayangkan kalau saya punya rumah di sini, saya tinggal buka pintu belakang. Tiap hari saya bisa berenang, menyelam di Gua Lanto. Penyelaman di dalam gua belum selesai. Hari ini saya bakal kembali menyelam gua di Buton. Berbeda dengan Gua Lanto yang berair tawar dan terletak di tengah perkampungan, kali ini saya akan menyelam gua di dalam lautan. Bagian dari perjalanan saya di Pulau Buton, saya akan menelusuri gua-gua bawah air yang sangat memukau. Saat ini saya berada di Pelabuhan Rakyat Pantai Kamali untuk menuju Gua Loba-Loba di salah satu perairan Buton. Gua Loba-Loba berada di desa Waara, Pulau Muna, Kabupaten Buton Tengah. Perjalanan dari Pantai Kamali di Pulau Buton menuju Gua Loba-Loba di Pulau Muna sekitar 25 menit. Saya ditemani beberapa penyelam lokal berpengalaman yang sudah familiar dengan kondisi gua. Tak berapa lama, perahu sudah mendekati lokasi. Kenapa sampai dinamain Gua Loba-Loba? Ya, waktu itu menemu Gua Loba-Loba ini kita sebenarnya untuk menyamarkan karena di Loba-Loba sendiri itu banyak lobster. Oh, oke. Ya, jadi mau antisipasi biar masyarakat nelayan itu jangan sampai kalau kita bilang itu gua lobster, nanti mereka berbondong-bondong masuk di Oh, jadi Loba-Loba itu asal namanya dari lobster? dari lobster. Disamarin gitu, jadi Loba-Loba aja. Kalau kita bilang Gua Lobster, pada datang nanti. datang tuh. Habis. Habis. Oke. Daratan di samping kami adalah Pulau Muna, dan Gua Loba-Loba berada di bawahnya. Gua Loba-Loba cukup unik karena menyambung dari daratan hingga ke dalam laut. Untuk masuk gua harus melalui mulut gua di dalam laut karena lokasi mulut gua di darat sulit dijangkau dan jauh dari pemukiman. Nama
Jadi nanti dive plan kita gimana? Ya, jadi dive plan kita hari ini masuk di Loba-Loba Cave. Itu kita nyelam di 22 meter Mulut gua di situ, 22 meter. meter. Terus kita ke titik blue hole-nya sekitar 20 meter jalan. Oke. Setelah naik ke waterfall, kita naik, akhirnya kita bisa safety stop. Terus kita masuk lagi ke chamber kedua. Salah satu yang istimewa di Gua Loba-Loba, penyelam bisa melihat lubang biru atau blue hole. Blue hole adalah gua bawah air yang berbentuk gua vertikal. Penyelam harus turun hingga kedalaman 26 meter untuk mencapai mulut gua. Jarak pandang cukup baik namun tidak terlalu bening. Sepanjang penyelaman banyak dijumpai karang gorgonia. Bentuknya yang lebar membuatnya sering disebut sea fan atau kipas laut. Walau terlihat seperti tumbuhan, sebenarnya kipas laut termasuk hewan. Begitu memasuki gua, terdapat lorong menuju ke satu ruang besar atau chamber. Merekalah tuan rumah di Gua Loba-Loba. Beberapa lobster seolah menyambut kedatangan tamu para penyelam. Kontur gua dengan jajaran stalaktit dan stalagmit di bawah air semakin mempercantik panorama. Dan akhirnya saya menemukan yang saya cari. Sebuah lubang di permukaan air yang disebut blue hole. Dari lubang biru selarik cahaya menembus ke dalam air hingga ke dasar laut. Setelah sekitar setengah jam di bawah air, kami harus kembali ke perahu. Gua Loba-Loba keren banget karena dalam banyak stalaktit. Terus yang paling keren menurut saya adalah penyelam di gua tuh penuh dengan keterbatasan, jadi nggak banyak cahaya. Kita harus melalui lorong agak susah tadi, poinsi harus bagus. Tiba-tiba ada tirai cahaya masuk, kayak dapat hidayah gitu, keren banget. Dan ini nggak perlu jauh-jauh ke Meksiko dengan blue hole-nya, cukup datang ke Gua Loba-Loba di Buton.